Halo Tretan, ketemu lagi bersama Dulatep di sini. Hari ini saya ditemenin adik saya Tretan, adik saya yang cantik, yang tentunya Tretan sudah pada tahu semua ya. Namanya Siti Mariam, ya. Siapa dong itu Tretan-tretan semua? Halo Tretan, saya di sini untuk menemani kakak saya Dulatep. Kalau adik yang baik itu suka nemenin kakaknya kerja gitu. Jadi kalau saya lagi ngedit, bantuin bikin kopi, apa teh gitu, apa sediakan cemilan gitu kan, begitu Tretan ya. Hah? Gitu. Ya. Jadi begini, Dek. Di channel YouTube itu banyak yang penasaran sama Mariam, sama kamu, Dek. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seputar kamu gitu. Kalau aku kayaknya sudah nggak ditanya gitu ya. Tapi kalau kamu banyak yang masih penasaran kan gitu ya. Di antaranya pertanyaannya ya seputar boleh kenalan ndak gitu. Terus ya udah punya pasangan ndak gitu kan. Jadi seputar itu. Jadi daripada aku yang jawab capek jawab satu-satu di channel, mendingan mungkin tanya langsung ke orangnya, nanti aku sampaikan pertanyaannya dan dijawab langsung sama yang bersangkutan, Mariam ya. Oke, siap. Jadi Tretan semua bisa tanya apa aja di sini ya. Kita jawab lah, selama tidak terlalu yang privasi gitu ya. Yang dasar-dasar aja pertanyaannya, oke? Oke. Pertanyaan pertama. Wah, ini dari penggemar dan penonton setia ini ya di channel YouTube-nya Dulatep. Dari Mat Salha ya. Tahu siapa Mat Salha? Nama aslinya Mariam siapa, Kak? Nah, itu. Tolong dijawab, Dek. Nama aslinya. Jadi selama ini kan di film sebagai Mariam ya. Nama aslinya itu yang di luar film siapa? Nama aslinya saya tuh Christian Dharma Bakti. Mungkin kalau orang-orang dengarnya tuh loh kok Christian gitu. Ya Christian tuh karena dari lahir dari ayah udah dikasih gitu, jadi sampai gede gak bisa dirubah, namanya Christian. Ya, yang namanya nama ngapain protes ya? Nama Iya, dikasih benar. orang tua. Kalau ada yang protes, yang ngelahirin siapa kan begitu ya. Benar. Terus Christian Dharma Bakti. Dharma itu kan kelakuan baik ya. Bakti itu banyak berbakti berarti ya. Benar. Berarti ini adalah Christian yang banyak berbakti pada orang tuanya. Benar. Bisa diartikan begitu ya, Dek Mariam ya? Iya, Christian tuh kan kadang kalau orang secara gamblang dengernya loh itu kan tentang umat Kristiani, agama lain gitu. Kan cuman ayah saya tuh apa ya, lebih mengarahkan Christian itu saya, bukan tentang umat atau agama gitu. Iya, itu perkara selera saja dari orang tua. Saya juga pernah punya teman SMA namanya Amelia Kristanti. Kristanti apa Kristianti gitu, Kristanti apa ya? Lupa lah. Tapi Allahumma firlahu, dia orangnya sudah meninggal, semoga beristirahat dengan tenang di alam kubur ya. Amelia. Awalnya sama. Kita itu orang Madura ya, masyarakat Madura. Oh, ini berarti ya wajar lah kayak gitu. Tapi sholatnya rajin kok gitu. Jadi kita tidak bisa menilai orang dengan hanya sekedar namanya saja. Apa istilahnya, do not judge book by the Cover. Ya, bisa bahasa Inggris dulu ya, Tretan. Tepuk tangan. Malah sedikit-sedikit. Tapi tadi dikasih contekan di situ. Ya, kasih contekannya. Jadi begitu. Jadi ya
kenalilah orang itu di kepribadiannya saja ya. Jangan wah namanya tuh Latif pasti mau ini katrok gitu. Wah, belum tentu ya. Belum tentu. Itu kerjanya di ladang memang tapi nggak katrok banget lah. Ya. Ya gitu ya. Iya. Semoga cukup jelas tentang nama ya. Tidak perlu diperdebatkan, tapi tidak ada yang nanya nama asli saya siapa gitu ya. Ya, enggak apa-apa lah. Apa kasih tahu clue dikit aja. Dulu Latif aja enggak apa-apa. Ya, Dulu Latif. Ya, oke. Ada yang mau ditambahkan? Enggak ada ya. Nggak ada. Oke, bisa dilanjut ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Asli Madura apa asli mana? Kalau orang tua sih dari ibu ya, itu asli Madura. Tapi kalau dari tempat lahir sebenarnya sih saya dari Jawa Tengah, Wonosobo, tempat keluarganya ayah di sana. Tapi pas SD umur berapa ya pindah ke sini. Jadi udah 10 tahunan lebih di Madura. Oh, berarti blasteran Tretan gitu. Jadi ini yang namanya blasteran gitu ya. Blasteran itu bukan hanya bule-bule gitu. Blasteran itu ya Jawa Madura. Jadi separuh Jawa, berdarah Jawa dan separuhnya Madura ya. Ayah Jawa, ibu Madura. Oke, jadi blasteran ya gitu. Blasteran. Tapi kalau apa namanya logatnya sih ada sih Jawa-Jawanya gitu ya. Halus gitu ya. Khas Jawa Tengah gitu. Tapi Maduranya fasih juga. Jadi ya kalau bahasa Jawa bisa enggak? Ya sedikit lupa sih tapi masih bisa. Oh bisa bahasa Jawa juga. Jadi Jawa ya sama lah kayak kakaknya ini. Bisa Jawa dikit gitu. Madura fasih ya bahasa Indonesia oke. Bahasa Inggris dikit-dikit juga bisa. Oke? Oke. Bahasa apa lagi yang dikuasain? Saya sebenarnya masih belajar sih untuk bahasa Inggris dan juga Korea. Jadi ya masih proses lah tapi bisa lah dikit-dikit. Bisa Inggris, bisa Korea. Wah. Jadi ingat drakor. Dulu Latif enggak tahu istilah drakor awalnya Tretan. Jadi kemarin itu dia ketemu sama tetangga ya. Yang mania drakor gitu. Terus Dulu Latif itu diajak makan masakan drakornya gitu. Masakan drakor. Masakan ala Koreanya gitu. Dia ngomong drakor gitu. Apa drakor? Iya aku mah tak ngerti. Masa tak ngerti drakor bang? Dia bilang gitu. Ya, tak ngerti apa drakor? Coba apa sih? Ternyata drama Korea. Oh jadi itu. Ya nanti kalau ada pertanyaan seputar bahasa Korea ya sama ini. Yang ini no way ya, no way, nggak tahu gitu kayak. Baik lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kesibukannya apa aja? Oh maksudnya ini selain syuting ya. Selain syuting itu kesibukannya Mariam alias Chris ini apa? Oh sebenarnya saya nggak terlalu sibuk banget sih, cuman fokus kuliah. Terus juga kebetulan nggak suka jalan. Oh di rumah aja. Iya, jadi kayak ketemu orang itu kayak rada agak-agak males, agak-agak susah gitu karena iya. Tuh. Pernah ngalamin nih. Karena ya kepribadian saya sebenarnya introvert sih. Lebih suka ngabisin waktu sendiri, ngelakuin apa yang kita suka, entah itu belajar atau nikmatin musik atau apa. Pokoknya lebih sering nikmatin waktu sendiri. Udah itu. Ini istilahnya DRS Tretan ya. Di rumah saja. Jadi dia itu kurang suka hanging out ya. Hanging out. Jadi kurang matahari. Kurang sinar matahari ya. Makanya kalau Tretan lihat ini gelap ya. Ini yang suka kerja ya. Yang suka keluar, yang ini nah ini beda, ini nah itu gelap sama terang ya, itu bedanya kita ya biasalah cewek gitu. Kalau Mariam itu kan memang anak pondok jadi nggak suka keluyuran kemana-mana gitu, jadi ya di rumah aja
Ya kalau pagi nyapu-nyapu, Benar. kora-kora gitu ya. Pekerjaan rumah lah. Kalau pagi itu ya pasti Iya, ya. bener. Ya ini bukan Maryam toh, ini dia juga kehidupan aslinya gitu. Habis itu ya apa tadi, nonton musik, Nonton film, dengerin musik, Hmm. nonton film atau bantu-bantu mama ya, bantu orang tua gitu aja. Jadi jarang keluar kecuali yang penting ya. Ya, yang sangat penting baru keluar. Jadi kalau berharap ketemu atau takepok siapa aja, kalau kalian berharap takepok ini di jalan, wah susah. Eh, saya ya belum pernah ya, kecuali memang di janjian gitu, belum pernah takepok ya. Teman-teman saya belum pernah takepok gitu kan. Ini agak susah ditemui di jalan gitu ya. Di rumahnya selalu ada. Oke, jadi ya cewek rumahan ya, Bener. tidak ada lagi kesibukan lain Enggak sih, enggak ada. selain di rumah. Oh, kadang nemenin tante saya kerja, udah itu aja. Nemenin kerja Iya, di nemenin tempat kerja, doang. di tempat kerjanya. Iya, nemenin doang. Oh begitu, Iya. seperti sekarang nemenin Dulatif kerja kan ya. Iya. Loh, Ya begitu ya, bahagianya si tante ya. Oke. Oke, lanjut. Ini studi di mana? Katanya si Fauzi ini studi di mana? Lek Maryam ini, Fauzi. kalau sekarang saya masih di IAIN Madura. Awalnya kan Stein, sekarang udah jadi IAIN Madura. Saya masih di sana semester akhir. Oh, kuliah ternyata. Jadi si Chris ini alias Maryam ini masih kuliah. Menempuh perkuliahan jurusan apa, Dek? Oh iya, jurusan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam. Wah, ini calon istri yang oke. Mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam, ya? Hah? Mantap kan? Mantap kali. Nah, gimana? Lo iya. Kan diajarin begituan. Ya. Yang Islami gitu ya. Sip kan? Mantap. Jadi ini tidak ada bedanya dengan santri gitu ya. Di pesantren itu juga diajari kebanyakan tentang keislaman. Oke, ternyata kan mantap ini. Ya. Recommended. Ya Allah. Loh, ya recommended. Ya recommended lah gitu ya. Entah sebagai apa. Jadi selain studi tadi apa tidak ada kursus menjahit, kursus memasak, mungkin pengen jadi chef gitu ya. Enggak sih, kalau itu lebih pengen belajar sendiri di rumah. Jadi kalau pengen belajar apa, kan sekarang udah era digital kan. Apa-apa bisa diakses lewat Facebook, YouTube, Instagram. Jadi kalau pengen belajar apa ya tinggal buka YouTube aja. Ya meskipun belajar bahasa ya juga lewat YouTube, lewat aplikasi-aplikasi di Play Store itu sudah banyak. Iya juga ya. Berlatih aja belajar bahasa Perancis lewat aplikasi. Jadi begini bisa bahasa Perancis. Ya coba. Iya. Ngomong sama. Apa artinya? How are you? Oh, Jawabannya ça va bien. Fabian. I'm fine. Dialeknya gitu juga. Iya, kalau Perancis itu susahnya setengah mati. Kenapa susahnya setengah mati? Dia ngomong pakai pakai tenggorokan. Iya, pakai tenggorokan. Ngomong vous savez-vous. Jadi ini itu main. Avant de kalau ngomong R itu rang. Jadi tidak pakai lidah, pakai ini rentrée gitu. Jadi kalau bahasa Prancis itu susah gitu. Tapi Dulate belajar sedikit-sedikit di aplikasi itu, di Play Store itu. Kan namanya ya, ada lah gitu ya. Jadi kalau lagi santai-santai habis nyangkul gitu ya belajar. Siapa tahu ketemu bule Prancis suatu hari. Ya. Ya kan? Benar-benar. Ya, kamu kan katanya juga belajar bahasa Korea. Belajar siapa tahu juga. kan ya. Jadi apa namanya, pengetahuan bahasa itu penting ternyata. Bahasa daerah atau bahasa ibu itu Dulati pikir paling utama ya. Jadi
itu wajib diketahui duluan. Jadi sebelum anak-anak itu diajarin bahasa lain, bahasa ibunya dulu diajarkan. Kalau yang Jawa bahasa Jawa, kalau yang Madura bahasa Maduranya dulu, kalau yang Batak Bataknya dulu kan, dan segala macamnya sesuai daerahnya masing-masing. Karena apa? Itu adalah kekhasan dan kekayaan budaya kita. Jadi tidak bisa dihilangkan. Eman gitu ya. Kekayaan bahasa itu. Ya kan? Benar. Nah, Abdul Latif aja masih mau nambah kekayaan bahasanya gitu. Jangan dihilangkan bahasa ibunya. Eman ya. Benar. Sepakat. Oke, lanjut. Wah, ini ditambah pertanyaannya sama yang namanya Oyong ini. Selesai kuliah mau kemana katanya? Oh, selesai kuliah mau kemana gitu. Ya biasanya orang kuliah habis kuliah cari kerja lah. Nah tapi nggak tahu, jawab sendiri aja. Ya benar sih, cari kerja. Saya pengen kerja di tempat yang apa ya, yang agak yang lebih modern, yang aksesnya kemana aja tuh bisa, sama yang ya penghasilannya yang lumayan. Kan bener kan, lo masa? Ya iyalah. Orang kerja kan yang dicari gajinya gede ya, kerjanya mudah ya. Nah sesuai passion liburnya juga. banyak. Enggak, gitu. kalau libur malah gak terlalu Gitu. suka. Lo kan bisa jalan-jalan gitu kan. Liburan digaji kalau bisa ya. Kalau dilatih gitu. Tapi ya mana ada gitu kan, nggak ada makan siang gratis. Apalagi kerjaan yang begitu ya. Bener. Oh berarti pengen kerja yang suasana kerjanya itu indoor ya. Outdoor. Oh pengen di lapangan. Ya pengen yang di lapangan. Ini kebalik dengan kehidupannya sehari-hari ternyata. Jadi dianya tipikal yang DRS di rumah saja, tapi pengen kerjaan yang Di luar. rumah. Seperti apa kira-kira pekerjaan yang di luar rumah yang diidamkan? Sebenarnya saya pengen ngejar sih, kayak sebenarnya kalau saya punya kesempatan saya pengen casting jadi aktor di luar sana. Wow, amazing. Jadi memang ada bakat gitu ya, atau ada passion Ya benar. passion ada passionnya, jadi untuk ke seni aktor ya. Nah, tapi kan kalau orang sukanya nyanyi ya kan, suka nyanyi kemana-mana, karaokean atau sing song di mana-mana kan. Kalau yang suka berkebun ya punya kebun walau di pot gitu ya. Nah kan kalau passionnya itu ke arah acting gitu ya, itu latihan actingnya di mana? Ya di rumah, coba kaca gitu, perbandingan ekspresinya itu gimana, nangis, marah, kayak mempresentasikan dialog yang kita baca ke dalam emosi gitu. Jadi belajar sendiri di rumah. Otodidak. Iya. Otodidak, jadi ya plus praktek sama dulatep gitu ya. Tidak tertarik untuk sekolah acting? Tertarik banget sebenarnya. Cuman karena jujur aja kan ke sekolah acting adanya di kota besar. Jadi kalau bisa saya mau ngejar ke sana. Kalau nggak punya dasar kan kita nggak bisa berangkat gitu, anggaplah gitu. Jadi pengen banget sebenarnya. Oh ya juga ya. Jadi kan kalau bisa sekolah acting, wawasan atau ilmu actingnya jadi lebih tajam gitu ya. Iya, lebih mantap ya. Iya. Oke, ya. Mas Oyong ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Mas Oyong ya. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Berhubungan dengan pertanyaan tadi ini yang ditanya sama Mas Budoli ya. Mas Budoli tanya, sukanya film apa? Kan tadi belajar acting kan pasti ada referensi film ya. Sukanya film apa gitu yang ditonton untuk referensi tadi itu apa? Oh, sebenarnya saya lebih ke genre yang family oriented tuh, kayak lebih mengkhususkan pada keluarga gitu. Jadi kan kalau family oriented tuh lebih ke daily life, kehidupan sehari-hari itu gimana. Kalau Dulatep taunya family portrait ya. Kalau family oriented itu apa ya? Ya kayak berorientasi kisah ke satu keluarga gitu loh. Oh, cerita keluarga. Iya benar. Terus kalau sebenarnya kalau seumpamanya saya mampu, saya pengen nyoba action. mau
mau nyoba acting film action jadi Wonder Woman. Jadi Wonder Woman. Oh, berani ya kalau action. Tapi kamu Berani sih. kan halus-halus gitu orangnya gitu. Duh, enggak, kalau untuk film kan nggak boleh kan, ya kayak harus paksa lah gitu, harus belajar dulu kan, setidaknya belajar taekwondo lah atau belajar silat lah. Kayaknya kalau dari wajahnya ya kayaknya peran-peran nangis gitu ya, peran-peran mewek-mewek gitu ya. No. Saya enggan menyatakan suka pada peran wanita, itu harus lemah, nggak boleh. Oh begitu ya. Wanita itu harus kuat. Strong woman. Ya. Boleh lah. Ya, berarti memang tadi kembali ke yang awal ya. Kita tidak bisa menilai orang itu dari tampaknya ya, ternyata. Jadi ini meskipun apa namanya lembut-lembut begitu ya, punya Sisi kemauan yang keras gitu benar. ya, metal gitu ya. Bahasa Koreanya, oh ini ada yang nanya bahasa Korea nih ya. Ini yang nanya Ridan ini, Mas Ridan ya. Bahasa Koreanya nama saya Maryam apa? Gitu. Pakai bahasa Korea kan, katanya belajar bahasa Korea. Oke. Tak buat versi panjangnya ya. 안녕하세요. 놀라팁 여러분. 제 이름은 마리암입니다. 제 설에는 21살입니다. 제 꿈은 배우. 감사합니다. Ini Dolatif lagi mencerna ini. Serius tadi agak-agak semeriwing gitu, kayak ini orang Korea apa orang Madura gitu ya. Kayak fasih banget ya. Sempat tertegun saya tadi. Ada yang Madura, ada yang Korea ternyata. Mau dari Facebook kok, ada bener yang Madura, ada yang Korea. Korea ada beda nggak ya? Korea putih banget. Iya, yang ada beda. Ya, mon dari kesehariannya ya Madura ternyata ada yang Korea. Kayak burung kok sempat tercengang ya. Mak coba setian artis Korea sih macam, hah? Udah ya. Ya. Oke. Hang Seo. Kok saya nangkep kun Hang Seo. Apalah boleh? Dalam begini. 안녕하세요. 놀라팁 TV 여러분. Apa sih ya? Halo untuk penonton Dolatif TV. Nama saya Maryam. Saya berumur 21 tahun. 21 tahun. Dan mimpi saya menjadi seorang aktor. Ya. Aktris ya. Ya, Kalau terima aktris. kasih gitu. Dah. Oh ya itu ya udah dijawab, dan versi panjang, long version ya. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Ridan ya. Oke, selanjutnya, wah ini rada private nih, tapi ya enggak apa-apa lah, masih kulit ini ya. Ya. Pertanyaan dari Mas Rian ya. Mas Rian ini dari Surabaya. Maryam sudah punya pacar belum? Jadi Maryam landi bekal aja gitu. Jadi gitu ya. Andi bekal ya? Belum. Wow. Ya. Karena apa ya? Karena lagi senang sendirian aja. Dijawab dengan singkat, tegas dan jelas ternyata ya. Ngacek ya. Jadi candi ide aneh-aneh ya. Tandi bakal kotor ketiba. Titik ya. Tanpa koma. Ada aja lah. Ada. Allah. Cek kelakoh ya. Cek kiatannya nomor HP nah. Tak kira beri. Hah? Mari aja lah jawaban. Itu pertanyaan dengan jawaban yang paling singkat hari ini ya. jadi dijawab tapi ditutup pintunya, dad. Jadi
Kayak orang ngamen, permisi boleh ngamen. Oh ya silakan, ding jering jering jering, habis nyanyi ditutup pintunya, nggak dikasih duit ya. Sana pulang ya, pulang kamu. Kebalik bukan? Hah? Kebalik bukan? Harusnya ada pengamen baru mau jreng wis tak tutup. Oh, wis mau jreng ya, baru mau jreng ditutup duluan gitu. Jadi ya perih. Ya Mas Rian ya, Mas Rian ya. Ya mohon maaf Mas Rian ya. Ya siapa tahu di kesempatan lain hari ya, ketika agak-agak ini orangnya ya. Siapa tahu ya. Ya. Oke. Ada yang nanya juga nih. Wah, ini ada yang nanya, punya akun sosmed enggak? Oh, punya kok. Punya akun sosmed. Punya. Akun sosmednya apa aja? Instagram. Wes. Tak pikir. Ini jarinya tinggal banyak. Baru satu Instagram. Wis. Instagram. Sudah itu aja. Udah. Pasti di privat. Enggak. Di publik. Di publik kok. Oh, di publik. Jadi yang penasaran dengan akun sosmednya Instagram doang, ya. Instagram. Tidak ada Facebook, tidak ada WeChat, tidak ada yang lain ya Dulu pokoknya. pernah punya sih, cuman karena tambah lama tuh kayak boros ke data itu, jadi ya wes tak delete satu persatu itu. Oh, boros ke waktu juga ya. Kan makan banyak waktu. Iya. Sosmed itu, ya. Jadi cuma Instagram ya. Instagram. Kalau boleh tahu, mungkin nanti ada yang penasaran, akun Instagramnya apa namanya? Sebenarnya udah akhir-akhir ini sering saya ganti sih, tapi yang terakhir tuh insya Allah gak akan saya ganti lagi. Itu @solid.ud, yang artinya tuh solitude, itu dari bahasa Inggris yang ya sama, nyaman dengan kesendirian. Ya gitu kan, apa yang kita tulis tuh mencerminkan dari kepribadian kan, ya itu. Solid.ud. Jadi kalau dibalik UD solid. Kayak toko gitu ya, UD. Toko bangunan. Tapi toko bangunan. Ya. Jadi ya itu UD solid. Solid.ud. Solid.ud. Bacanya solitude. Solitude. Dia pingin alone gitu ya. Ini kenapa sih serba pengen sendiri dari kemarin, dari tadi? Ya karena Ya dari kemarin. Apa punya kisah yang pahit banget sehingga pahitnya nggak hilang-hilang gitu ya, dan susah dilupakan, kemudian aku pengen sendiri aja atau gimana? Ya pertama sih saya nggak ngefilter orang yang sekiranya cocok sama saya. Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa ngerti gitu sama kepribadiannya saya. Jadi saya ngerasa kalau ya sudah sendiri aja lah, tidak apa-apa, atau saya baik-baik saja gitu. Tapi ya teman saya tetap punya, tapi cuma sebagian doang gitu. Ya yang bisa ngertiin ini kan cuma kakaknya Tretan ya, kakaknya yang ini gitu ya. Kalau Tretan yang di sana itu belum ngerti gitu. Ya nanti lewat kakaknya aja ya. Gimananya lewat kakaknya. Jadi kalau mau ketemu langsung nggak bisa, lihat sini. Ya begitulah ya. Solid, keras. Solid itu keras. Itu yang solid pakai D, itu aku kan solidnya pakai T, beda lah. Oh ya itu. Kesan-kesannya selama ikut produksi film Dulate bagaimana? Ini pertanyaannya dari Mbak Nabila. Ya. Dari Mbak Nabila ini yang nanya. Cewek ini. Ya, kesan-kesannya Mariam. Selama ikut produksi film Dulate, kesan-kesannya apa? Ya pertama sih saya seneng ada media di mana saya bisa tuh melakukan apa yang saya sukai gitu. Pertama saya seneng. Kedua ya mungkin sedikit saya kan kurang berhasil mempotret
memotretkan diri sebagai apa ya, orang Madura. Logatnya saya masih kurang sebenarnya, cuman ya saya di sini apa ya, ada kesempatan untuk memperbaiki lah gitu. Oke, masih berusaha untuk menjadi pribadi Mariam yang Madura banget gitu ya. Bener. Tapi kata Pak produser dan sama Pak sutradara katanya, ya memang yang diinginkan Pak produser, Pak sutradara, karakter Mariamnya itu yang begitu gitu. Cuma terlepas dari logatnya yang masih ada Javanisnya atau kesan Jawanya, ya biasalah itu. Kan memang blasteran, bukan asli Madura gitu ya. Tadi pertanyaan dari A sampai Y ya, enggak sampai Z sudah dijawab sendiri oleh Mariam. Semoga rasa penasarannya terobati. Kalau toh tidak ya lanjutkan bertanya, siapa tahu ada sesi lagi di mana bisa ada kesempatan untuk bertanya seputar kehidupannya atau pribadinya Mariam ya. Tapi untuk kali ini ya saya cukupkan sekian dulu ya Tretan ya. Jangan lupa ya untuk like ya, sukai, subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke banyak orang ya, ke teman-temannya, ke siapa channel ini. Terus support channel ini agar kita bisa selalu berkreasi lebih baik. Dan kebetulan Dulatif juga lagi menyiapkan naskah untuk pembuatan film ya. Jadi film pendek durasi 10 sampai 20 menit atau 15 menit ya. Dan di film ini juga ada clue siapa pasangan Dulatif berikutnya gitu. Jadi kan penasaran tuh ya. Jadi nanti Dulatif punya pasangan lagi ya. Siapakah dia gitu. Nah di film ini atau mungkin di sebuah episode sebelum film tayang itu ada clue dan jelas itu siapa calon ya. Calon, benar. Kan ceritanya calon dulu ya, PDKT dulu, baru kemudian jadi Dulatif married lagi gitu ya. Jadi istrinya 2, satunya masih di Korea sana ya, satunya yang di sini lagi ada. Ya kan laki-laki nggak apa-apa gitu. Ya Tretan, yang Tretan kaum Hawa biasanya protes ini. Tapi ini kan tidak melanggar syariah ya. Yang adam-adam pasti senyum-senyum ini ketawa. Ya, jadi ceritanya ya satu di luar negeri, satu di sini istrinya itu ya. Ya. Banyak garapan. Insya Allah atas dukungan dan doa seluruh tim, seluruh kru dan Tretan Mania Dulatif semua ya. Insya Allah bisa diproduksi dan ditayangkan dan bisa dinikmati bareng-bareng. Dan tetap berbahasa Madura ya. Kalau di film tetap berbahasa Madura ya. Jadi cukup sekian dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya sama Mariam kembali Pamit undur diri. Ya, enggak undur diri sih. Cuma kembali utak-atik ini lagi ya. Menghibur diri ya. Kan banyak kerjaan gitu ya. Kembali ke laptop. Oke? Oke, sip. Thank you. Subscribe kena.